Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nana Lutfiatul Rahmania, dengan NIM 1808076028 akan menjelaskan mengenai materi alkena. Alkena merupakan sebuah kelompok hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena seringkali disebut dengan olefin, istilah yang berasal dari gas olefian, dengan arti gas pembentuk minyak. Nah, istilah ini berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Alkena merupakan salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak alkena juga yang disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Di sini ada etilena. Contohnya, etilena itu merupakan senyawa organik industri dengan volume terbesar. Digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan konsumen lainnya. Kemudian ada inian. Nah, inian ini merupakan komponen utama terpenting, yaitu pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Dan yang terakhir itu adalah mustalur, yaitu penarik seks bagi lalat biasa. Ikatan karbon rangkap 2 itu terdiri dari ikatan sigma yang sangat stabil dan ikatan pi yang kurang stabil, di mana total energi ikatan karbon rangkap 2 adalah sekitar 611 kJ per mol dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol. Nah, dari energi tersebut, maka kita dapat menghitung perkiraan energi ikatan pi-nya. Nah, nilai dari 264 kJ per mol itu jauh lebih kecil daripada ikatan sigmanya, yaitu 357 kJ per mol. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan pi itu harus lebih reaktif daripada ikatan sigmanya. Kemudian adalah orbital dari ikatan rangkap alkena. Nah, pada gambar etilena itu terdapat ikatan pi dan ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang melalui tumpang tindih ujung dengan ujung orbital sepanjang antar inti atomnya. Dan juga di sini itu ujung C dengan ujung H, ujung C dengan ujung H itu termasuk ikatan sigma. Nah, kemudian ikatan pi itu merupakan ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih bagian sisi dengan sisi orbital P yang berdampingan. Jadi di sini adalah ikatan pi-nya. Nah, pada etilena ini kita tahu terdapat sebuah ikatan sigma sp2 4 buah ikatan sigma sp2s, sebuah ikatan pi pp, dan ikatan rangkap 2 itu selalu terbentuk satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Nah, hibridisasi dari sp2 pada etilena itu terjadi ketika satu orbital s bergabung dengan dua orbital p membentuk 3 orbital hibrid sp2. Nah, tersisa satu buah orbital 2p, sehingga terdapat 3 ikatan yang sama dan 1 ikatan yang beda. Yang ini menunjukkan ikatan rangkap. Nah, perbedaan dari etana dengan etilena itu yang pertama adalah pada ikatan rangkap 1 atau alkana itu tidak terdapat ikatan pi. Sedangkan pada ikatan rangkap 2 itu terdapat ikatan pi-nya. Kemudian panjang obligasi etilena itu sedikit lebih pendek daripada ikatan etana karena orbital sp2 di etilena itu memiliki karakter s daripada orbital sp3. Kemudian ikatan C
rangkap 2 pada etilena itu jauh lebih pendek daripada ikatan C rangkap 1 pada etana. Nah, itu karena ikatan sigma etilena itu terdiri dari orbital sp2 yang lebih banyak S-nya, dan sebagian karena ikatan tersebut itu menarik atom-atom yang lebih dekat. Kemudian ini terdapat gambar A dan gambar B. Ikatan pi pada gambar A itu dapat terbentuk karena bertumpang tindih secara efektif. Orientasi orbital P itu harus tepat dan sejajar agar orientasinya itu tercapai. Dan keempat ikatan C, H harus terletak pada bidang yang sama, yang tegak lurus terhadap orbital P-nya. Sedangkan pada gambar B ini tidak terdapat tumpang tindih karena tidak sejajar, tidak seperti pada gambar A. Kemudian tata nama alkena. Nah, yang pertama yaitu alkena yang sederhana itu diberi nama seperti alkana yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Akhirnya berubah dari ana ke ena. Contohnya itu adalah propana menjadi propena. Di sini pada gambar itu nama iupaknya itu propena, sedangkan nama umumnya itu adalah propilena. Kemudian apabila mengandung lebih dari 3 atom karbon, maka caranya adalah kita beri nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Dan ikatan rangkap itu diberi jumlah atom karbon ikatan rangkap yang lebih rendah. Nah, pada gambar ini, nama upak lamanya itu adalah 2 pentena, sedangkan untuk nama yang terbaru yaitu dengan pen 2-ene. Kemudian senyawa dengan 2 ikatan rangkap adalah diena. Senyawa triena itu memiliki 3 ikatan rangkap, dan senyawa yang memiliki 4 ikatan rangkap itu adalah tetraena. Nah, di sini itu contohnya adalah 2 butena dengan nama iupak barunya itu adalah but2-ene. Kemudian alkena dengan rantai bercabang. Contohnya itu adalah 3 metil 1 butena dengan nama barunya 2 metil but 2-ene. Kemudian alkena sebagai pengganti. Jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, maka kita sebut kelompok yang memiliki ikatan ganda sebagai pengganti, yang disebut dengan alkenil. Kelompok-kelompok alkenil ini dapat diberi nama sistematis seperti etenil, propenil, dan yang lainnya, atau dengan nama umumnya. Nah, di sini tuh gugus fenil termasuk dalam kelompok etenil. Nah, contohnya di sini pada gambar itu 3 vinil 1,5 heksadiena dengan nama iupak barunya itu 3 vinil heksa 1,5 diena. Kemudian tata nama isomer cis dan trans. Disebut dengan cis jika kelompok yang sama berada di sisi yang sama dari ikatan rangkapnya. Di sisi yang sama. Sedangkan trans itu jika kelompok yang sama berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkapnya. Itu dinamakan dengan trans. Nah, tidak semua alkena itu mampu menunjukkan cis trans isomernya. Nah, jika salah satu karbon dari ikatan rangkap itu memegang 2 kelompok yang identik, molekul itu tidak dapat memiliki cis dan trans. Transikloalkena itu tidak stabil kecuali cincinnya itu cukup besar. Semua sikloalkena diperkirakan untuk menjadi cis kecuali mereka bernama khusus trans. Nama cis jarang digunakan dengan sikloalkena kecuali untuk membedakan sikloalkena yang besar dari trans isomer. Nah, di sini contohnya itu sikloheksana, siklooktena, transiklodexena, kemudian cis siklodexena.
Kemudian tata nama EZ. Nah, tata nama cis trans untuk isomer geometri itu terkadang memberikan nama yang ambigu. Contohnya itu adalah 1 bromo, 1 kloro propena. Tidak jelas cis dan trans karena tidak jelas yang diganti disebut dengan cis atau transnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan sistem tata nama EZ untuk ikatan rangkap stereogenik. Nah, sistem EZ ini menjadi pola dari konvensi lama atom karbon asimetris. Konfigurasi yang unik dari E atau Z untuk ikatan rangkap stereogenik. Nah, jika kedua atom prioritas pertama itu disatukan atau cis pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu merupakan isomer Z. Ini. Nah, kemudian jika kedua atom prioritas pertama berada pada posisi yang berlawanan pada ikatan rangkap, maka dinamakan dengan isomer E. Satu di sisi yang berlawanan. Nah, contohnya di sini adalah 1 bromo, 1 kloropropena. Menjadi di sini di gambarnya itu, dan dia termasuk Z, Yuzamen. Kemudian pentingnya komersial alkena. Yang pertama adalah etilena. Etilena itu merupakan senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Dan kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahun. Berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah. Misalnya, tomat dipanen dan dikirim sebagai selagi berwarna hijau, kemudian diberi etilena agar menjadi matang dan menjadi merah persis sebelum ditaruh pada etalase. Yang kedua itu adalah propilena. Propilena itu diproduksi dengan kecepatan 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia. Dan kebanyakan tomat itu menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram polipropilena. Nah, bahan kimia organik yang paling banyak diproduksi secara industri, keduanya itu biasanya digunakan dalam produksi bahan mentah, termasuk berbagai benda yang terbuat dari plastik. Kemudian adalah vinyl asetat ya. Vinyl asetat itu diproduksi dari etilen atau etena, digunakan dalam pembuatan vinyl asetat yang bermanfaat untuk emulsi cat, perekat kayu lapis, dan tekstil. Kemudian propena. Propena itu merupakan bahan baku terpenting kedua untuk produk organik. Nah, produksi propena ini dengan perkiraan 50 juta metrik ton di seluruh dunia pada tahun 2000, terutama digunakan untuk keperluan produksi polipropilena dan bermacam-macam produk. Oksidasi seperti asam akrilat, akrolein, alil klorida, butanol ester, asam akrilik, gliserol, dan epichlorohydrin. Kemudian sifat fisik dan kimia senyawa alkena. Sifat fisika alkena. Sifat fisika alkena kebanyakan itu mirip dengan alkana. Alkena itu relatif nonpolar atau tidak larut dalam air tetapi larut dalam non-pelarut polar, seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan ether. Alkena itu cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan, yaitu elektronnya lebih lemah dalam ikatan pi lebih polarisabel, itu berkontribusi terhadap momen dipol instan, dan ikatan finilik cenderung sedikit polar, itu berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Kemudian gugus alkil itu sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan rangkap, membantu bilis itu. Kemudian pada temperatur kamar, alkena itu memiliki 2, 3, dan 4 atom karbon berwujud gas. Sedangkan alkena dengan berat molekul lebih 3 dapat berupa cair dan padat pada suhu kamar. Nah, titik didih alkena itu lebih rendah daripada alkana. Titik didih alkena meningkat sebanding dengan peningkatan atom karbonnya. Bisa dilihat di sini. Alkena itu memiliki kepadatan di sekitar 0,6 dan 0,7 gram per cm.
Kemudian sifat kimia alkena. Alkena itu memiliki sifat reaktivitas alkena sangat ditentukan oleh ikatan rekapnya. Secara umum, relatif stabil, ikatan antar atom karbonnya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan tunggal alkana. Reaksi khas pada alkena adalah reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam halogen. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.